terkait update terakhir Kak Fitri Preston tadi dituduh oleh pihak Niki bertemu dengan jaksa begitu dan diduga menyuap jaksa terkait kasus yang dia dengan Elja atau sebagai tim kuasa hukumnya gimana melihatnya? Ya, kalau kita melihat hal ini ya, bukan kali pertama ya namanya orang memberikan satu pernyataan tanpa didasari ada bukti, tentunya ini menjadi fitnah ya. Menurut saya harus dibuktikan dulu. Yang namanya ada suap itu kan ada perpindahan tuh uang dari si penyuap yang menerima suap kan gitu. Nah ini harus dibuktikan kan gitu. Nah kalau ternyata memang ada buktinya ya boleh aja melontarkan omongan gitu kan. Tapi kalau enggak menjadi fitnah, ini berdampak hukum kan gitu. Artinya setiap orang melakukan satu tindakan atau pernyataan tanpa dilandasi ya dengan bukti ya bukti yang kuat, ini sama aja dengan fitnah. Bisa dibilang ini blunder dari pihak ini nggak sebenarnya juga sudah jadi terdakwa dan sudah dalam persidangan terus sempat-sempatnya menuduh Kak Fitri yang dulu mantan santri dan selagi dan lagi selalu Kak Fitri yang disangkutkan dengan kasus ini dengan Iya, setiap apapun perilaku ataupun upaya-upaya yang dilakukan oleh seorang terdakwa tentunya banyak jalan menuju Roma. Ya apapun yang dilakukan dia buat satu cara sehingga ini memberikan satu dampak yang positif buat seorang terdakwa untuk bisa melunturkan, mengurangi, bahkan juga membebaskan gitu. Nah, upaya-upaya itulah yang sekarang ini kita bisa melihat nih nyata kan. Ada berbagai cara tuh, ada gugatan perdata lah, ada apapun itu ya. Sepanjang itu masih ada kausalitas ataupun korelasinya, itu tentunya masih sah-sah aja di mata hukum ya. Tapi kan sekarang kita lihat dulu nih perspektifnya, apakah ini menjadi satu hal yang bagus, baik, atau malah sebaliknya kan gitu. Kan orang upaya hukum itu harus dipertimbangkan matang. Jangan sampai sudah berupaya hukum berdampak hukum. Ini kan berat ini gitu. Orang upaya hukum ya, tetapi nanti jadi dampak hukum lagi ke depannya kan. Lagi dan lagi Kak selalu disebut dengan respon Kak Fitri ada konten nggak sih untuk ingin nanti melaporkan ya untuk saat ini Kak Fitri belum ada informasi apapun karena mungkin ya kan di media sosial juga tentunya bisa melihat juga bareng nih. Kalau artinya sudah melanggar satu batas emosional seseorang sampai juga menginjak-injak harkat dan martabatnya, tentunya akan ada upaya hukum kan pasti gitu ya. Balik lagi semua itu tergantung dengan bagaimana impact daripada orang melantarkan atau mengisukan bahwa adanya suap itu tadi. Ya kalau tidak bisa dibuktikan tentunya itu jadi dampak yang cukup serius gitu ya. Karena dari pernyataan Kak Fitri bilang awal-awalnya disangkutkan ya tidak digubris lah, tidak ya diacukan aja, terus lama-lama gerah juga kan orang sabaran kan berbeda-beda ya kan tadi kata Kak Fitri lama-lama akan ada tindak tegas juga kan gitu. Iya, ya siapapun ya warga negara Indonesia ini kan juga sama di hadapan hukum. Ya, harus dilindungi juga di mata hukum. Tapi orang yang menyerang kehormatan, orang yang memfitnah dengan bertubi-tubi dengan cara-cara yang kira-kira sangat tidak bisa dikatakan ini ditolerir, nah, lampauin batas sekali, itu kan udah menyangkut harkat dan martabat seorang diinjak kan. Saya rasa ini penting sekali untuk melakukan upaya gitu kan. Tapi balik lagi, kita lihat dulu sejauh mana. Dan sampai KPT membuat pernyataan kalau ada bukti foto dia bertemu dengan jaksa tersebut, kita tidak menyebut nama lah, jaksa tersebut akan kasih sayembara 200 juta senilai dengan tuntutan gugatan perdata itu. Abang lihat dengerin sebentar. Ya boleh aja lah untuk menyampaikan berapa nilainya, bahkan juga nanti posisi apapun ya, melontarkan kata-kata yang sifatnya adalah menjas
Tapi dari pernyataan Kak Fitri ya, untuk membuktikan kalau dia nggak pernah bertemu juga nggak pernah, kenal juga nggak pernah. ya itu salah satu bentuk di mana Kak Fitri menjelaskan ya dan memvalidasi segala satu pernyataan yang dianggap bahwa dia ada ketemu seorang jaksa, kan gitu. Tapi kalau memang tidak, tanda ini fitnah, kan begitu kan? Dan apabila ada yang melihat atau mengetahui, ini juga ada menyaibarakan kan gitu. Ini kan menentukan bahwa sebenarnya dia meyakini ya kapan dia ketemu jaksa, kapan dia bisa membuktikan sejauh itu kan gitu. Tandanya ini kan udah ngelantur kemana-mana ya, dari pernyataan-pernyataan yang dilontarkan ke Kak Fitri kan ngelantur. Jadi kalau buat saya sih balik lagi, segala sesuatu yang dilontarkan tuh harus fakta bukti harus kuat. Jangan dengar kata orang A terus harus disampaikan A, dengar kata orang B, sehingga semua ini berkembang menjadi netizen yang negatif, artinya bisa menyerang harkat martabat seseorang. Udah nggak sehat gitu kan.